Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dani di channel RDS Garage. Nah, hari ini saya juga mau berbagi pengalaman, karena banyak juga kemarin komen mananya masalah rembesan oli di motornya ya. Nah, kebetulan terjadi lagi dengan saya juga. Nah, hari ini bisa kita lihat, udah barusan aja saya panasin. Udah ada tetesan oli di sini. Ini karena di oli di bagian sini, bagian head sini ada kurang rapat. Terus juga saya mau ganti juga bagian dalam. Nah, ini tensionernya. Nah, ini udah saya beli, kemarin saya beli di online. Kita buka aja. Ini saya mesen kemarin. Nah, ini dia. Saya beli ini packing head yang untuk bagian sini, tapi saya udah beli stok juga sih, nyetok itu apa namanya itu packing setnya udah saya beli juga. Ini saya beli, aduh rapat rupanya orangnya. Ini saya beli tensioner. Nah, ini jadi, mau ganti tensioner untuk di sini. Jadi saya mau servis sekalian ganti tensioner juga. Saya mau ini ganti, mau diperbaiki. Nanti saya juga akan beritahu biasanya daerah mana aja sih yang rembes. Itu biasanya dari sini, terus juga bagian dari blok magnet, dari bagian sini, dan juga bagian kopling. Nanti saya juga beri tips dan trik cara mengatasinya. Oke, ikuti terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berhenti ya kan? Dan aku mikir duit itu lah. Tapi kayaknya ban depan belakang lah berapa ya? Oke guys, sambil menunggu mesin lagi dibuka satu persatu untuk kita ganti tensionernya. Mana sih mas tensionernya mas? Ya lupa tadi caranya. Nah, itu kan ada teman-teman kemarin tanya gimana sih mas, ada masalah rembesan di motor Honda S90, masalah klasik ya. Nah, sebelumnya saya ada siapin satu amplas ukuran 1000, satunya ukuran 400. Terus cari bidang datar, usahakan kaca ya. Nah, ini kaca nih punya saya nih, mau diganti, cuman ini kaca. Nah, terus ditempel di lem ya. Nah, contoh yang untuk barang yang mau kita itu diratakan, ini blok kopling sebelah kanan Honda S90. Sebenarnya bisa juga untuk Honda C70, C50. Sebenarnya sih semua motor sih kalau untuk milling semua prosesnya sama. Nah, sebelumnya kita lem dulu ya. Ini nih mekanik nih, spermatnya keren-keren. Ayo mas, lecet motor saya mas.
itu tuh barangnya tuh yang mau kita ganti tuh. Coba Mas, tolong tunjukin Mas. Nah, itu yang mau kita ganti. Saya lagi ngelem nih. Nah, itu dia barang yang baru. Yo, Imamen. Oke guys, ini udah siap yang saya sebutin tadi, amplas yang 1000 sama 400 ya di bidang kaca. Nah, ini blok koplingnya. Ini sebagai sampel aja ya gimana cara kerjanya. Nah, sebelumnya juga saya mau ini untuk sebelah ini ya. Magnet Honda S90. Ada yang bertanya sering keluar oli di bagian titik ini ya. Nah, saya mau sebutin itu kenapa biasa ada rembesan oli itu karena di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Sini ada switch netral. Terusnya ada karet Mas ya. O-ring. Nah, di sini ada o-ring. Ya, kemungkinan itu pas waktu dibongkar o-ringnya nggak kepasang. Jadi dia ngerembes dari sini. Atau juga switch netralnya lupa dipasang atau gimana. Jadi oli kemungkinan besar keluarnya dari sini. Jadi jangan lupa pas bongkar mesin dicek lagi o-ring sama switch netralnya juga. Dan juga sering juga dari karet atas ini ya. Nah, kalau karet atas ini gunakan kalau bisa yang bawaan motor. Kalau yang model dibuat tuh kadang tetap ada aja rembesan yang bisa keluar dari dalam mesin. Nah, untuk trik yang saya mau jelasin ini ya, ini berlaku juga untuk semua bidang. Untuk bagian tutup kopling, mau tutup magnet, di crankcase juga. Oke, ini dia. Oke guys ya, sambil melihat oomnya bongkar-bongkar. Nah, ini trik yang mau saya jelaskan, namanya itu milling. Nah, karena kebetulan kita nggak punya, itu sebenarnya ada alat-alat sendiri, cuman kita ini buat sendiri alatnya istilahnya. Jadi, nah ini sampel aja ya. Jadi ini blok kopling yang mau kita milling. Biar ketahuan loh, dimana ada bagian yang nggak rata di bidang kopling ini. Oke. Ya. Sorry tangan satu ya, satunya megang kamera. Nah, digeser-geser aja gini. Nah, bisa kita lihat nih, ada bagian yang dimakan sama amplas, ada juga yang belum. Oke, ntar saya ampas dulu. Mantap. Oke guys, nah jadi kan saya juga ada masalah rembesan di bagian head ya. Nah, untuk bagian head sendiri itu biasanya itu dikarenakan dari packing bagian ini. Nah, ini saya sering beli ya. Ini beda-beda ukurannya. Kadang saya beli yang original juga nggak jaminan ya. Jadi kita harus memilah sendiri packing yang sesuai dengan ukuran dari o-ring atau blok silinder. Dan juga ada satu lagi penyebabnya itu ini. Seal. Ini pas di sini. Nah, pas kita ketemu sama blok ini, ketemu di bos ini, kadang kejepit. Jadi nggak pas. Nah, di situ juga bisa menyebabkan rembesan oli dari bagian head. Nah, ini mau semoga habis ini diganti, nanti udah nggak lagi. Nah, untuk bagian yang saya bilang kemarin, yang banyak yang, Mas, waduh motor saya masih rembes Mas, ini itu. Nah, ini caranya. Jadi ini milling istilahnya ya, cuman bahannya simple, bahannya kaca, alas kaca sama amplas. Cuman kebetulan saya terlalu belinya yang 400, harusnya yang lebih kasar, sekitar 320 atau 320. Nah, jadi kita amplas saja. Nanti kelihatan di bagian
amplas ini ada yang ini posisinya udah termakan rata. Nah, terus di sini kayak belum termakan ini. Nah, ini juga belum. Nah, jadi kita ini ratain sampai semuanya rata. Jadi kita pakai ukuran yang amplas kasar dulu, baru kita lanjutkan ke amplas halus. Nah, disitulah kebanyakan penyebabnya kebocoran yang terjadi. Nah, ini juga kita aplikasikan di blok kopling. Terus juga kalau di blok koplingnya udah kita gunakan cara ini, terus kita pasang mesin rembes, kemungkinan juga di crankcase-nya ada yang istilah tuh gimana ya? Kadang kan mekanik bukanya main pukul dari bawah ya, pakai obeng lah atau gimana. Jadi ada lubang, ada kayak model bandar lah istilah tuh. Jadi mesti kita ratakan. Kalau dibubut takut ketebelan. Jadi kita pakai manual aja. Jadi bisa kita gunakan di bagian kopling, tutup magnet ya. Pokok asal itu bidang datar. Jadi kalau masnya masih bocor, lebih baik pas bongkar mesin dimiring semua aja. Mau Honda, mau itu Yamaha, kebanyakan kejadiannya gitu. Udah ganti packing, mau setebal apapun, tetap masih aja bocor. Jadi itu aja sih kalau saya semenjak saya milling untuk bagian blok kopling, blok magnet, alhamdulillah aman. Dan cuman ini kebetulan aja nih kena, nggak tahu mungkin ada sesuatu dan lain hal. Yang si merah saya ini ada rembesan oli bagian depannya aja ya. Kalau untuk bagian blok kopling sama magnet aman. Sama juga kayak motor biru saya nggak ada rembesan sama sekali. Walaupun perjalanan jauh kemana nggak ada, aman. Oke, sekian dulu tip dan trik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.